Episode 21. Seusai resepsi pernikahan selesai, Jose langsung mengajak istrinya ke hotel berbintang. Mereka berdua menjadi gugup dalam keadaan lampu temaram di kamar hotel. Kelopak bunga mawar bertaburan di sana. Jose tak mengira bahwa kamarnya didekor indah sedemikian rupa. Ia tahu siapa yang melakukannya. Siapa lagi kalau bukan Axel yang menyuruh orang untuk menatanya. Carla terdiam. Hatinya sudah dak-dikduk tak menentu. Ini pertama kalinya ia berada di dalam satu ruangan bersama seorang pria. Ia duduk di sisi ranjang, lalu Jose menghampirinya, berdiri tepat di hadapan istrinya. Meraih dagu Clara untuk melihat ke arahnya. Clara pun akhirnya berdiri. Mereka saling menatap. "Kini, kamu sudah menjadi istriku. Aku berhak atas dirimu," ucap Jose. Clara mengangguk malu-malu. Ia tahu apa yang dimaksud suaminya, apalagi kalau bukan melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Tanpa permisi, Jose membuka pakaian yang digunakan Carla. Ia pun melepaskan pakaiannya sendiri. Jose menggendong Clara dan membawanya ke kamar mandi. Mereka akan melakukan ritual membersihkan diri dalam sana. Berendam di bathtub berdua dengan air hangat. Posisi Carla berada di depan Josh. Josh mulai menggunakan body wash di punggung istrinya. Punggung mulus itu diusap lembut oleh suaminya. Tangannya mulai melingkar di perut Carla, menempelkan dagu di bahu gadis yang sudah tidak muda lagi itu. Usianya menginjak 39 tahun itu kini melepas masa lajangnya. Dengan penantian yang begitu panjang, sejak dulu Carla memang menaruh hati kepada Josh. Hanya saja pria itu dulu memiliki kekasih, sehingga Carla hanya mencintai dengan diam. "Maafkan aku yang buta atas cintamu," bisik Josh. Carla menoleh, melihat ke arah wajah suaminya. Lalu Josh pun memberikan ciuman, menautkan kedua bibir mereka. Carla mengalungkan tangannya di leher suaminya. Dari kamar mandi hingga sampai di tempat tidur, kedua mata mereka terus saling menatap. Hasrat yang sudah menggebu begitu terlihat dari pancaran mata Hazel milik Josh. Merebahkan tubuh itu dengan perlahan. "Aku akan melakukannya," ucap Josh. Aku ngalah. Aku sudah menjadi milikmu seutuhnya," bisik Carla. "Sudah basah," bisik Josh. "Sakit," bekik Carla. Josh tersenyum bangga. Istrinya masih menjaganya dengan baik. "Aku akan melakukannya dengan pelan. Rasa sakit itu akan hilang setelah aku berhasil memasukinya." Josh mencium bibir Carla, menghilangkan rasa ketakutan wanita itu. Wanita yang kini tak lagi muda itu terbaring lemas di atas kasur. Josh melihatnya dengan rasa bangga. Wanita yang kini sudah tak lagi gadis itu menjaga kehormatannya dengan baik. Josh membelai pucuk Carla lalu mencium keningnya. Carla pun membuka mata lalu tersenyum. Momen seperti ini sudah digadang-gadangkan sejak dulu. "Tidurlah, kamu pasti capek," ucap Carla. Carla kembali memejamkan matanya dan menarik selimut untuk menutup tubuhnya yang masih polos. Area intinya masih terasa sangat perih. Sedangkan Josh, ia memakai boxer lalu pergi ke balkon kamar hotel, menyalakan rokok lalu mengisapnya. Malam ini ia begitu merasa bahagia. Tak ada lagi gelar jomblo yang menyandangnya. Ledekan dari sang bos sudah tidak akan lagi terucap. Angin sepoi-sepoi menerpa tubuhnya yang bertelanjang dada. Tak lama, ponsel miliknya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ia pun membacanya. "Aku rasa kamu sudah menjebol gawang. Malam ini kita satu sama." Josh tersenyum setelah membacanya. Ia tak membalas pesan itu karena ia langsung kembali ke kamar untuk menyusul mimpi istrinya. Mendekap sang istri dengan penuh kasih sayang. Di tempat lain, Ele terbangun dari tidurnya. Ia tak mendapati suaminya di sisinya. "Daddy," panggil Ele. Ia mendudukkan tubuhnya dan bersandar di sandaran ranjang.
menarik selimut untuk menutup tubuhnya sampai batas dada. Tak lama Axel pun datang sambil menenteng ponsel miliknya. Ia sudah menghubungi Josh hanya karena ingin memberitahukan bahwa bukan cuma dirinya yang bisa melakukan malam-malam indahnya. Axel sering menggerutu di kantor karena belum bisa menjamah istrinya. Ledakan saling terlontar antar atasan dan bawahan itu. Mereka sudah lama sejak dulu, membuat mereka seperti sudah menjadi saudara. Josh yang memegang kendali perusahaan sewaktu itu, ia berada di dalam penjara. Hutang budi yang tak bisa dibalas olehnya kepada bawahannya itu. Hanya bisa memberikan apa yang dibutuhkan laki-laki itu, termasuk memberikan support untuk menikahi Carla. Dukungan yang kuat hingga ia memiliki keberanian untuk mempersunting suami wanita itu. Dedi, apa Lexi aman? Apa dia tidak terbangun? Tanya Ele saat suaminya sudah ikut bergelung kembali dalam selimut. Sepertinya dia tidur dengan nyenyak. Tidak usah khawatir. Babysitter itu cukup berpengalaman, sayang. Mulai hari ini, sepertinya kita membutuhkannya. Karena sudah menikah, dan dia pun pasti memiliki momongan. Jawab Axel. Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Ayo kita tidur. Ajak Ele. Ibu muda itu memeluk suaminya. Tidur dalam dekapan Axel membuatnya sangat nyaman. Umur tidak menjadi penghalang akan tumbuhnya cinta mereka. Tak menyangka bahwa Axel yang kini malah menjadi suaminya. Seorang pria yang lebih pantas menjadi ayahnya, membimbingnya dalam indahnya rumah tangga kini menjadi panutannya. Semua orang tidak ada yang sempurna, meski niat awal suaminya buruk terhadapnya. Tapi tak membuat kebencian itu tumbuh. Justru mereka kini saling melengkapi kekurangan masing-masing. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk Dedi memperbaiki semuanya. Dedi menyayangi kalian lebih dari apapun. Axel mencium pucuk kepala istrinya. Lembaran baru kini telah dimulai. Hadirnya Lexi melengkapi kebahagiaan mereka. Sudah seharusnya aku memberikan kesempatan. Ada Lexi sekarang. Aku tidak mungkin menjadi ibu yang egois. Lexi membutuhkan kita. Eli memberikan sebuah kecupan di dada bidang suaminya. Dan mereka pun tidur dalam kebersamaan. Saling memeluk tubuh satu sama lain. Aleta tengah terbaring. Pengantin yang baru menikah itu kini merasakan mual dan pusing. Sang suami yang seorang dokter langsung memeriksanya. Meski sudah tahu dengan tanda-tanda istrinya. Apalagi kalau bukan mengandung, pikirnya. Aleta begitu terlihat manja kepada suaminya. Beruntung ia menikah dengan Zuran. Lelaki yang penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Apa masih mual? Tanya Zuran sambil membelai pucuk kepala istrinya. Aleta mengangguk sambil memegang perutnya. Ia meringkuk bagikan anak kucing yang ditinggal induknya. Tapi aku harus ke rumah sakit, ucap Zuran. Aku usahakan tidak akan lama. Pergilah. Aku tidak apa-apa. Mami bilang akan kesini untuk menemaniku. Setelah menikah, Zuran memutuskan untuk mengajak Aleta tinggal mandiri. Baru kali ini Zuran melihat istrinya terkulai lemas. Ia sendiri menjadi tak tega saat akan meninggalkannya. Aku akan berangkat setelah Mami sampai di sini, kata Zuran. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Aleta menggelengkan kepala, karena Zuran duduk di sampingnya. Ia pun merebahkan kepala di paha Zuran sebagai bantalnya. Menusuk ke kepalanya mencari kenyamanan di sana. Zuran kembali mengusap lembut rambutnya. Tak lama dari itu, suara deruman mobil terdengar di pekalangan rumah. Zuran mengira yang datang adalah orang tuanya. Siapa? Tanya Aleta. Itu pasti Mami. Aku keluar sebentar. Kamu tetap di sini saja. Zuran mengangkat kepala istrinya lalu memindahnya kepala itu di bantal. Hai, sapa Ele. Yang datang ternyata Ele dan Axel. Tak lupa mereka membawa Lexi. Ele khawatir saat mendengar Leta tak beranjak dari tempat tidur. Masuk, ajak Zuran. Axel sedikit canggung kepada Zuran karena kesalahpahaman saat di rumah sakit dulu. Mereka pun akhirnya masuk. Ele langsung menemui Aleta di dalam kamar, sedangkan Axel berada di ruang tamu bersama Lexi.
Suran pergi ke dapur untuk membuatkan minum untuk tamunya. Suran tak membolehkan Aleta mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi saat dinyatakan hamil. Kandungan Aleta mendekati usia 1 bulan. Suran sangat menjaga kandungan istrinya. Ia tahu apa yang terbaik untuk istrinya itu. Apalagi dengan kondisi Aleta yang sekarang, tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya. Silakan diminum, ucap Suran setelah meletakkan secangkir kopi di atas meja. Terima kasih. Axel sedikit memberikan senyumnya kepada calon bapak itu. Lexi, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Suran mencubit pelan pipi gembul Lexi yang kini berusia 2 bulan itu. Semakin hari, Lexi terlihat gembul dengan pipinya. Mata yang berwarna biru seperti ayahnya. Boleh aku menggendongnya? Tanya Suran. Tentu. Axel mengalihkan Lexi ke pangkuan Suran. Aku ajak Lexi menemui istriku, ucap Suran lagi, diangguki oleh Axel. Sayang, lihat deh, aku ajak Lexi, ucap Suran setibanya di kamar. Ia melihat 2 orang itu tengah berbincang. Ellie begitu perhatian kepada Aleta, benar-benar sahabat sejati. Ellie tengah memijat-mijat kaki Aleta sambil sesekali tersenyum karena lontaran absurd mereka. Oh, Lexi, kamu semakin lucu sekali, ucap Leta. Tetap berada di gendonganmu. Aku takut Lexi terlepas jika aku yang menggendongnya. Seakan tidak memiliki tenaga, ia hanya rebahan di tempat tidur saja sejak kemarin. Sini, Ellie meminta Suran untuk memberikan Lexi kepadanya. Oh iya, kalau Kak Suran mau ke rumah sakit pergi saja, biar aku yang menemani Aleta di sini. Apa tidak merepotkan? Tanya Suran. Apanya yang merepotkan? Dulu aku yang merepotkan kalian. Apa yang aku lakukan sekarang tak sebanding dengan apa yang kalian lakukan padaku. Aleta tersenyum mendengar penuturan sahabatnya. Hubungan mereka sudah seperti saudara, saling melengkapi dan saling menolong. Suran jadi merasa tenang dengan kepergiannya. Ya sudah, aku berangkat dulu kalau begitu. Suran mengecup kening istrinya sebelum berangkat ke rumah sakit. Saat ia akan pergi, orang tuanya pun sampai. Di dalam adalah Ellie. Aku harus ke rumah sakit dulu, ucapnya pada sang momi. Kepergian Suran pun disusul oleh Axel. Ia pun harus pergi ke kantor karena Josh masih dalam cuti. Tak hanya Ellie yang menemani Aleta, Axel pun bisa pergi dengan tenang. Dedi kerja dulu, nanti Dedi kembali menjemputmu. Ellie mengangguk. Tidak perlu khawatir, ada momi Aleta di sini, kata Ellie. Sang suami pun pergi dan Ellie kembali masuk ke dalam ikut bergabung dengan Aleta dan momi tirinya sekaligus mertuanya. Tak terasa, kebersamaan Ellie dan Aleta juga mominya berakhir dengan cepat. Keseharian mereka disibukkan dengan membuat kue. Ellie belajar membuatnya dan akan mempraktekkannya nanti di rumah. Bunyi klakson terdengar. Dapat dipastikan bahwa Selang datang untuk menjemput istrinya. Lexi sejak tadi berada di gendongan mominya Aleta. Auntie, sepertinya suamiku sudah menjemput, ucap Ellie pada mominya Aleta. Cepat sekali kamu pulang. Auntie masih betah bersama Lexi. Mertua Aleta yang bernama Mary itu seakan tidak ingin berpisah. Ia begitu menginginkan seorang cucu. Mendengar Leta hamil, tentu dirinya merasa senang. El, jangan lupa kuenya dibawa, ucap Leta. Iya, ini kue perdana. Suamiku harus mencobanya. Baiklah, aku pulang dulu, pamit Ellie. Nyonya Mary mengantar Ellie sampai pintu depan. Axel memang sudah menunggu. Ia pun keluar dari mobil menyambut kedatangan istri dan anaknya. Anak Dedi. Axel mencium putranya dengan penuh kasih sayang. Tak lupa ia mencium istrinya, memberikan kecupan di bibir. Nyonya Mary tersenyum saat melihat keharmonisan mereka. Teringat akan masa mudanya dulu. Ellie melambaikan tangan ke arah Nyonya Mary sambil tersenyum. Lalu ia pun masuk ke dalam mobil. Dedi, panggil Ellie. Jawab Axel sambil menoleh sekilas dan langsung kembali fokus pada kendaraannya. Di minimarket depan kita berhenti sebentar ya. Ada mau aku beli di sana? Axel mengangguk.
Tak lama ia pun menantikan mobilnya tepat di depan minimarket. Biar Dedi yang gendong Lexi, kamu masuk saja dulu, kata Axel. Elle mengalihkan Lexi dan ia segera masuk ke dalam minimarket. Elle sedang memilah bahan kue untuk ia buat nanti di rumah. Saat asik memilah, tak sengaja ia menabrak seseorang dari arah samping. Aduh, maaf, kata Elle. Belanjaan orang itu terjatuh dari keranjang. Tidak apa-apa, Nona, kata orang itu. Keduanya pun saling menoleh. Kevin? Elle? Mereka tak menyangka akan bertemu di sini. Sejak lulus sekolah, mereka baru bertemu kembali. Kamu kemana saja? Kuliah di mana sekarang? Tanya Kevin. Elle belum menjawab. Axel keburu datang bersama sambil menggendong Lexi. Dari luar, Axel melihat Elle tengah berbincang. Penasaran, ia pun akhirnya masuk untuk melihat dengan siapa istrinya berbincang. Darahnya terasa mendidih saat melihat Elle dan Kevin saling berjabat tangan begitu lama. Terlebih, ia tahu seperti apa hubungan mereka sewaktu dulu. Elle dan Kevin begitu dekat. Ia juga menyangka bahwa dulu mereka saling menyukai. Axel tidak suka, apalagi Kevin jauh lebih muda darinya, dan begitu serasi jika bersanding dengan Elle. Uncle, sapa Kevin. Anak muda itu tidak tahu kalau Elle bukanlah anak dari Axel. Sudah lama kita tidak bertemu, ucap Kevin lagi. Jadi masih ingat padanya kan? Dia teman sekolahku dulu, timpal Elle. Raut wajah Axel tidak bersahabat, dan Elle dapat merasakan ketidaksukaan suaminya terhadap Kevin. Adikmu lucu sekali, El. Pertanyaan dari Kevin membuat Axel semakin kesal. Dia bukan adikku, tapi dia anakku, jawab Elle. Anak? Ulang Kevin. Sudah belanjanya? Tanya Axel pada istrinya. Biar Dedi yang bayar. Kamu tunggu saja di mobil bersama anak kita. Axel menekankan kata anak kita agar pria di sebelah Elle mati kutu. Tidak mengharapkan lebih dari pertemuan yang tadi sengaja itu. Kevin terdiam sesaat, mencerna apa yang diucapkan lelaki tua itu. Menurutnya, pria itu sudah tua karena 2 kali lipat dari usianya. Apa iya Elle memiliki anak dari ayahnya sendiri? Keluarga macam apa itu? Pikir Kevin. Ia tak berani bertanya akan hal itu, apalagi melihat wajah Axel yang merah seperti sedang kesal. Kevin, aku duluan, pamit Elle. Setelah kepergian Elle, Axel pun meninggalkan Kevin yang masih mematung dan sibuk dalam pemikirannya. Lain kali jangan bertegur sapa dengan pria lain. Dedi tidak suka, cetus Axel setibanya di dalam mobil. Dedi cemburu? Tanya Elle. Salah jika cemburu. Elle tersenyum-senyum melihat tingkah kekanakan suaminya. Ternyata pria itu bisa marah dan cemburu padanya. Elle semakin percaya bahwa suaminya benar-benar mencintainya. Jangan cemberut, jadi jelek kalau seperti itu, ledek Elle. Tidak lucu, cetus Axel yang terbakar api cemburu. Cemburu buta, ucap Elle. Axel tidak menggubris, ia segera menyalakan mesin mobil dan segera pulang. Bersambung.